Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi? Monggo, monggo. Siap. Sugeng dalu, selamat malam Mas Pran. Aduh, ini formal tak copot jas dulu. Acara apa meneh iki? Kayak Mas Pran gak acara apa meneh iki? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Sobat Bahagia. Kita kedatangan tamu pengurus dari Pemuda Katolik Komcap ya. Ya, Komcap, Kabupaten Karanganyar. Ini Mas FX Purwoko, kalau saya biasa nyebut Mas Woko, sebagai pengurusnya bidang kaderisasi. Nah, inilah Suara temu. Mas Sigit Pranowo. Sama-sama Pranowo, tapi Iya, beda Bapak Ibu. Beda nasib juga. Yang satunya Pranowo udah jadi gubernur. Mas Sigit Pranowo yang jadi ketua Komcap Pemuda Katolik Kabupaten Karanganyar. Mas Woko juga jadi pengurus DPP pusat. Ya, DPP pasti pusat. Ya, Ya, DPP Pemuda Katolik sebagai bidang IT. ya. Jadi Sobat Bahagia, mungkin ada yang belum tahu Pemuda Katolik itu sejarahnya seperti apa. Mungkin yang bisa cerita siapa ini? Ya, Mas. bidang organisasi mungkin lebih tepatnya. Baik, monggo. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Oh, siap. Ya. Monggo, monggo. Ini sejarah Komcap ya. Ya, kalau sejarah Komcap itu mulai dibentuk itu tahun 2015, tepatnya itu bulan Juli. Kalau nggak salah ya, bulan Juli. Itu diawali dari beberapa teman itu punya tujuan untuk membentuk Pemuda Katolik Komisariat Cabang Karanganyar yang saat itu diketuai oleh Mas Bambang Paul. Dan saya sendiri saat itu sebagai wakil ketuanya. Setelah itu, selama kepengurusan pertama itu 3 tahun, sampai 2018 digantikan oleh ketua selanjutnya itu Mas Agung. Mas Agung sampai 2021. 2021 ya? Nah, setelah itu baru digantikan oleh beliaunya sebagai ketua. Tapi untuk secara legalitasnya semuanya siap, semuanya sudah terurusi itu ketika mulai beliau menjabat. Itu baru Legalitas itu, maaf tak potong ya. Legalitas itu artinya didaftarkan terdaftar secara resmi di Kesbangpol. Kesbangpol. Jadi sebelumnya itu Belum. nah, mundur dulu. Ya. Tapi sebelumnya Tak memang sambi, Mas, ya, tak ya, sambi ya. orang-orang tua kita itu katanya dulu sudah ada pemuda Katolik di Kabupaten Karanganyar. Iya. Nah, itu vakum Sekian tahun. sekian tahun, baru 2015 Iya. ada kepengurusan lagi. Mm, Ya seperti itu ya ceritanya seperti Ya. itu. betul. Kemudian yang saya tanyakan lagi, ini sebenarnya kriteria jadi anggota ini umur berapa sampai berapa? Yang saya tahu sih batasnya sampai 45 tahun nih katanya. Katanya seperti itu. Ini kaku apa enggak gitu loh. Karena mungkin Sobat Bahagia ada yang tertarik mau jadi. Kalau secara ADART itu Ya. memang terbatasi sampai umur 45. Akan tetapi banyak kondisi yang tidak memungkinkan umur 45 itu menjadi batasan yang wajib. Karena pertama,
secara apa istilah kultur budaya, terutama di Karanganyar sendiri, itu tidak siap ketika dibatasi sampai umur 45. Karena ketika umur-umur 45 itu justru umur-umur mulai matang. Matang untuk berorganisasi, matang untuk mengelola. Karena sebelum 45 biasanya itu masuk dalam keluarga-keluarga muda. Artinya keluarga muda itu saat-saat yang rentan. Pertama, dia akan membangun sebuah keluarga, apalagi muncul dengan momongan. Ketika momongan itu muncul, menjadi tidak memungkinkan untuk berkegiatan keluar, apalagi kok untuk berkegiatan besar. Bahkan ketika rapat pun bisa jadi mulai wis dipentelengi bojone. Itu bahaya, bahaya. Jadi untuk Komcap Karanganyar sendiri dibuat lebih fleksibel. Artinya lebih pada semangatnya, bukan pada angka yang tertera di dalam KTP. Tidak, tapi semangatnya. Saya sendiri kebetulan 45. Artinya yo masih sah lah. Masih sah. Masih boleh. Masih kita tak kok. Enggak Saya 54 soalnya. Itu kebalikan ya. Seram lebu ya. Yang sobat bahagia Iya. juga paham bahwa yang penting semangatnya. Semangatnya pemuda. Umur itu hanya angka. Iya. Umur itu hanya angka. Umur tua muda itu kan persepsi, Mas. Nah, namanya pemuda Katolik. Pemudi boleh enggak? Iya toh? Boleh sekali. Bahkan ketua pusat Sebelum periode 1821. 1821 Iya. itu Ibu Karolin. Iya. Karolin Komda Jawa Tengah bahkan Nah, saat ini Komda Jawa Jawa Tengah pun juga Mbak Mita. Mbak Mita itu Mbak ya. Tapi tetap namanya pemuda Katolik. Ya, bukan pemuda-pemudi Katolik ya. Tidak. Sekarang OMK. Sekarang OMK, Mas. Ya, gitu. Sekarang OMK. Ya, jadi pemuda Katolik tidak hanya untuk pemuda, tapi juga pemudi-pemudi. Silakan, pemudi-pemudi. Iya, betul. Tapi kalau pemuda Katolik yang ini itu untuk pemudi saja. Kau wis duwe. Nah, itu Enggak boleh itu, Mas. Nah, untuk programnya di Kabupaten Karanganyar, saya pernah ikuti ya. Itu ngopi bareng kebangsaan. Wih. Wah, itu bagus ya. Mas Pran ternyata ya pemerhati. Saya datang juga waktu itu. Tanggal berapa aku lali ya. 30 Tanggal 30 November. 30 November. Itu kan ngumpulin organisasi ormas ya, ormas kepemudaan. Iya. Yang khusus berbasis agama apa enggak waktu itu? Yang diundang? Khususnya. Yang khusus Tapi berbasis pada agama. umumnya juga kita undang. Ya. Itu dalam rangka apa sebenarnya? Karena pejabat-pejabat di Kabupaten Karanganyar sangat-sangat respect banget dengan kegiatan itu karena mungkin baru kali ini ya Iya. mengadakan ngopi bareng, diskusi bareng. Jadi gini Mas Pran. Ini karena boleh Mas diminum, atau? boleh diminum. Oh ya wes. ngomong. Wih, coklat apa ireng? Kopi. Kopi ireng enak ta, Bos? Aduh, angel wis. Kopi tok susune ilang kok modelmu. Tamu nembungan Enggak, yang wis. warung ya. Lah ngundang-undang ya ada-ada. Mas Pran supaya apa-apa, sebelum kita menjawab, bahagia. oh iya, sebelum menjawab lebih jauh, Iya. yang terkait sama apa? Ini kan masih nuansa Natal ya. Oh iya Saya betul mohon betul. izin menyampaikan selamat Natal dan menyongsong tahun baru untuk apa? Semua pengurus, semua anggota pemuda Katolik dan juga mungkin simpatisan-simpatisan yang apa dengan pemuda Katolik ini agak bersimpati dengan kita ucapkan selamat Natal dan juga kepada apa? Sobat apa tadi? Mas Pran? Sobat bahagia. Sobat bahagia. Selamat Natal dan tahun baru. Semoga membawa berkah untuk tahun ini. Amin. Dan ini kontennya Mas Pran ya yang ini ya. Oh bukan. Oh bukan.
kontennya tim, Oh, tim ada, oke. ada timnya. Gitu. Terus tadi sebelum supaya tidak miss kita di apa terkait legalitas. Terkait legalitas. Jadi memang idealnya memang di organisasi kemasyarakatan itu di Kabupaten Karanganyar itu yang terdaftar itu hampir 345 Mas Pran. 345 ya. 345 itu yang katanya yang aktif gitu katanya itu 140-an seperti itu. Padahal kita cuma 17 kecamatan ya. 17 kecamatan. Jadi itu ormasnya yang terdaftar itu yang terdaftar atau tercatat di itu Kesbangpol itu sekitar itu. Maaf. Itu nggak cuma ormas Semua gabungan, kepemudaan ya. kepemudaan Ya, ada OKP semuanya. Dari berbagai apa Ya. nggak hanya keagamaan atau kepemudaan begitu. Ya. Nah, ormas itu ketika sudah tercatat di dalam Kesbangpol SKT surat keterangan tercatat, kalau zaman dulu ini yang peraturan baru 2021 ini menjadi apa ya tanda bukti keberadaan ormas. Jadi harus didaftarkan dulu supaya apa diakui secara resmi, dan kebetulan puji Tuhan di Pemuda Katolik yang ini seperti sampaikan Mas Woko tadi itu sudah resmi kita daftarkan. Karena memang agak susah Mas Pran untuk mendaftarkannya itu karena ada 18 syarat ya. Banyak sekali syarat-syarat yang dipenuhi, tapi puji Tuhan kita selesai dan sekarang itu sudah resmi lah istilahnya gitu. Ya. Ya. Kalau simpelnya seperti itu. Latar belakangnya orang hukum, jadi ngomong tentang legalitas itu ya, detail banget. Ya. Detail banget gitu. Ya gitu. Terus itu yang kita ngomong yang tentang kopi kebangsaan. Nah, itu, ngopi. Jadi gini, ngopi kebangsaan itu karena apa sekarang itu kan kira dua titik ngobrol ya. Jadi karena sekarang itu guancaan itu loro telu sambungannya gini. Sekarang itu kan banyak sekali apa ya berita-berita kemudian berbagai kejadian ya. Yang terutama sifatnya tentang intoleran yang ada gitu. Itu kita tergugah sebenarnya, kemudian pingin ngolah pikir gitu loh. Maka ngopi gitu. Jadi ngopi itu sebenarnya ngolah pikir. Iya, jadi ngopi itu kepanjangan dari ngolah pikir. Lah, karena udut apa Mas? Nah, udut. Nah, kalau ngopi itu kan dari kata dasar kopi ya. Jadi kopi itu sebenarnya kalau menurut saya itu ketika otak perlu inspirasi gitu, sehingga kita perlu duduk bersama. Maka sebenarnya kalau pingin rukun ya, menurut saya sih yang penting sering banyak duduk, sering ngopi seperti itu. Dan waktu itu yang hadir seperti tadi disampaikan tidak hanya di OKP yang apa namanya, tidak hanya keagamaan saja, kita undang juga beberapa FKUB juga kita undang Mas Pran. Oh iya. Ya, forum itu. Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Karanganyar. Mungkin kalau sobat-sobat bahagia KUB ini opo? Ya. Karena banyak singkatan ya sekarang. KUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu yang apa namanya yang kita undang kemarin, dan puji Tuhan katanya sih mendapatkan apa respon yang positif banyak gitu. Kan kemarin kita sudah tahu sobat bahagia sudah ada, kita undang Mas Pran supaya bisa lebih tambahan aja untuk kopi kebangsaan itu memang harapannya kita ketemu dari berbagai lintas agama, karena yang diundang itu pada khususnya ormas-ormas yang berbasis agama. Artinya di situ kita bisa berkumpul, ngobrol. Kita tidak lagi ngobrolkan masalah hal yang negatif, tapi kita menggali hal yang positif. Kita menggali apa yang bisa kita tumbuhkan untuk bisa mempertegas, memperkuat kerukunan itu sendiri. Tapi bukan hanya sekedar sebuah konsep, tapi dari sebuah pengalaman apa yang bisa di-sharingkan, bisa diceritakan, dan itu bisa mempertegas kerukunan yang ada. Dan kebetulan saat itu juga hadir banyak tokoh-tokoh yang lumayan besar. Itu pun juga memberikan banyak sharing pengalaman, bahkan dari Ketua FKUB sendiri Pak Kusnaini Hasan pun juga sangat mengapresiasi dengan kegiatan tersebut. Dan dari boleh disebut? Boleh, nggak apa-apa. Dari
Wong Wakil Bupati sendiri Pak Robert pun juga menyampaikan bahwa harapannya ke depan ada ngopi kebangsaan kedua dan selanjutnya. part 2, part 3 Jadi seperti itu. kegiatan itu sebenarnya kan kalau saya tangkap ya, keprihatinan terhadap potensi intoleransi sekarang ini, bahkan yang berpotensi memecah bangsa ini sebenarnya kan itu kan. Ini kan ngajak juga ormas-ormas yang berbasis ormas kepemudaan yang berbasis agama untuk bersama-sama bergerak untuk menghadapi betul situasi yang seperti itu. Sebenarnya keprihatinan itu kan sebenarnya. Iya, berlatar belakang itu. Dan itu memang awalnya itu memang yang penting kita kenal dulu. Karena seperti peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sama ketika saya ketemu dengan ormas agama lain, awalnya ya sungkan. Ketika berita-berita yang muncul awal itu bahwa golongan ini karakternya seperti ini, golongan ini karakternya seperti ini. Banyak cerita yang beredar. Tapi setelah ketemu kenal, ya podo wae. Sama saja. Akhirnya ketika kita fokus pada hal yang berbeda, ya yang kita lihat hal yang berbeda. Tapi ketika frame kacamata fokus kita pada hal yang sama, ya udah kita ketemu banyak sekali persamaan. Ya. Minimal udara yang kita hirup sama. Kita tinggal di kabupaten yang sama, negara yang sama. Ya itu sesederhana itu. Kemarin sempat muncul juga tentang politik identitas. Kita menghadapi pemilu tahun 2024 ini ya. Itu pernah disinggung juga apa enggak ketika bertemu dengan teman-teman? Iya, itu juga disinggung dan itu memang hal yang secara pribadi itu hal yang sangat memprihatinkan jika untuk mencapai satu tujuan menggunakan membenturkan identitas tertentu. Ini bukan hanya agama ya, sampai pada suku. Iya, betul. Kalau suku, seingat saya, suku itu kalau bahasa Jawa itu kan kaki. Ketika saya baca sejarah, memang presiden pertama itu mengambil istilah suku itu memang dari bahasa Jawa yang artinya kaki. Artinya harapannya suku-suku itu yang akan menopang negara ini. Nah, ini suku siji dan suku satu dan satunya itu saling berbenturan, ayo tiba, jatuh lah. Artinya ketika suku-suku itu bisa berjalan bersama, ya tujuannya bisa tercapai. Itu secara pribadi saya mengartikannya seperti itu. Dan apalagi dengan politik identitas itu tidak hanya terjadi di satu agama saja sih sebenarnya. Sebenarnya politik identitas itu kan nggak cuma tentang perbedaan agama, menggunakan agama sebagai alat, tapi juga suku, juga ras, juga seperti karena itu kan yang gitu. dibangun adalah fanatisme. Iya. Nah, itu yang kami saat itu kelola supaya masing-masing pribadi secara personal itu bisa membangun sebuah kebersamaan, bukan fanatisme. Karena awal dari konflik-konflik entah itu tadi politik identitas ataupun intoleran itu kan diawali dari fanatisme sendiri-sendiri. Kalau saya mengartikannya seperti itu. Kalau kita itu bersama-sama punya pandangan yang sama terhadap hal yang jadi keprihatinan sekarang ini, sebenarnya kan kita ya hidup ini ayem-ayem aja di Indonesia ya. Sambil ngopi mas. Sambil ngopi. Lali ya, ini tadi umbi. Mau izin, boleh minum ya? Boleh. Monggo. Jadi kita hidup ini ayem ya. Ayem ya. Jadi nggak ada rasa ketakutan. Gini aja, saya punya sebuah contoh. Dalam sebuah keluarga, suami dengan istri itu berbeda dan itu masing-masing mempertahankan fanatisme merasa benar,
Ya nggak ketemu. Enggak. Iya, Nggak makanya. ketemu. Dengan logika itu yang perempuan Padahal 10. Padahal Itu kan? kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, lu kita ada itu karena perbedaan. Terus Perempuan dan laki-laki. saya mau tanya juga Hmm. nextnya, selanjutnya, Iya. ini mau ada kegiatan apa? Secara maksudnya dari pemuda Katolik sendiri dan juga bersama-sama dengan ormas kepemudaan yang lainnya. Siap. Gitu. Ya kalau program Ojo dowol-dowol ya. Iya, aduh. Di pirang menit Mbak? tim 10. produser Aduh. sudah kasih kode. Waktunya sudah Karena hampir habis. terlalu asik. Ah. Kita sangat senang dengan seperti ini ya, ngobrol seperti ini. Sekali lagi ngopinya sudah Iya. kita ini. Tapi poinnya begini, selain output yang disampaikan Mas Woko tadi itu, saya juga menambahi. Jadi besar harapan kita semua gitu, yang kemarin berkumpul itu kan ke pengurus dan ketua-ketua masing-masing OKP ya Mas Pran. Jadi ke ketua pemuda Hindu, pemuda Buddha, pemuda Kristen, Katolik, NU dan juga LDI, MTA itu kemarin kumpul semua. Nah harapannya ada part selanjutnya menurut versi teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang di luar pemuda Katolik, sehingga ini menjadi langkah awal ya Mas Woko sebagai pecetus ide ngopi kebangsaan itu, untuk selanjutnya silahkan dikembangkan di masing-masing organisasinya seperti itu, sehingga nanti bisa mengakar gitu. Jadi sing rukun ki ora ning dhuwur tok gitu loh. Ning tengah ya rukun, sing ning di bawah juga rukun, sehingga tersampaikan misinya. Iya. Outputnya seperti itu. Secara ke dalam. Ya. Jangan kan ini kan membawa nama Katolik, otomatis juga punya rasa tanggung jawab moral terhadap juga di umat Katolik. Benar. Nah, secara ke dalam sendiri mau ada kegiatan apa? Kalau secara ke dalam yang selama ini ada satu konsep apa ya? Ini mungkin ada sedikit berbeda Mas Pran. Jadi kalau kita selama 2021 sampai 2023 nanti untuk kepengurusan periode ini itu kita pingin sekali gitu berkolaborasi dengan internal. Jadi ada dua kalau yang saya inginkan, kita sama-sama duduk bersama. Kemudian di internal itu kan kita harus bedakan bahwa ormas Katolik ada, selain pemuda Katolik, kemudian ada juga PKRI seperti itu, yang paguyuban-paguyuban yang lainnya ya, lain belum, yang bukan ormas ya, yang bukan ormas, misalkan ISKA ataupun mungkin FMKI dan sebagainya itu. Nah nanti itu kita bisa saling berkolaborasi sehingga bisa betul-betul membawa kita bisa menjadi garam, menjadi ragi di luar. Maka saya selalu sebut hidup ini kan sebenarnya hanya dua, apapun dua gitu kan. Ada hidup berarti ada mati, ada neraka berarti ada surga, berarti kan. Kalau berarti kita di gereja ya berarti kita kan umat Katolik. Tetapi ketika kita di luar gereja tidak beribadah, kita kan orang Katolik. Jadi hanya bisa membedakan itu, sehingga supaya kita bisa saling berkolaborasi untuk apa ya, sama-sama ini loh pemuda Katolik gitu. Tapi kalau kami ke dalam, kami tidak bisa terlalu dalam dan tidak di aturan tidak etis, karena di dalam di internal gereja sendiri sudah ada HAK kan, hubungan antar agama dan kepercayaan. Mungkin gitu. Teman-teman sobat bahagia, kalau ormas pemuda Katolik itu ekstern gereja. Kalau di dalam gereja sendiri itu ada Dewan Pastoral, itu kan bukan masuk ke situ. Jadi jelas. PK3 juga jelas itu ya, jadi jelas. Betul. Ya terima kasih Mas Sigit, Mas Siap. Woko sudah memperkenalkan pemuda Katolik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menghadapi isu-isu kekinian, menghadapi pemilu tahun 2024, tentang politik identitas, tentang intoleransi. Kita berharap kita hal itu tidak meminimalkan walaupun itu ada. Kita nggak bisa dipungkiri bahwa itu nggak ada, wah bohong. Itu ada, tapi bagaimana kita bijak untuk menghadapi itu. Tambahan aja Mas. Untuk bisa sembuh itu yang pertama dilakukan itu adalah mengakui bahwa sakit. Ya, ya betul. Dan mungkin juga kita berharap teman-teman sobat bahagia yang muda-mudi Katolik di Kabupaten Karanganyar, harapannya juga
bisa bergabung di Dengan senang hati dan Ormas pintu terbuka. Pemuda Katolik. Dan ingat bahwa Gitu. tidak hanya di sesudah di Kasdika, misalkan PIR, kemudian OMK, kemudian di Kasdika, terus habis itu kuliah, terus ke bekerja, terus tidak bisa kembali. Itu kami, kalau yang eksternal silakan bergabung ke kami. Gitu. Ya, Jadi di tidak Ormas tentu Kepemudaan pemuda, ya. ya, untuk OKP-nya gitu. Ya, terima kasih kita Siap. sudah datang ke Salib, Ya, Mas Pranowo. Salib Putih ya. Tempat ini Salib Putih ya teman-teman. Siap. Kita bisa di sini kita bisa berdoa, bisa ngobrol, bisa diskusi di tempat ini di Salib Putih di Badran Nasri Karanganyar. Mungkin terima kasih atas sekali lagi terima kasih Sama-sama. atas kerawuhannya Mas Pranowo. Mas Woko dan Mas Sigit. Siap. Itu teman sobat bahagia perbincangan kita dengan pengurus salah dua. Salah Pengurus dua. Dari salah 7. Komcap Pemuda Katolik Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Bincang santai, santai dong.